Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang analisis lingkungan eksternal organisasi dengan anggota kelompok 1 terdiri dari Saya Titi Lestari sebagai pemateri pertama, Saya Rafita Dova sebagai pemateri kedua, dan saya Mabila Gusina Azara sebagai pemateri ketiga. Saya Nur Fadila Ningsih sebagai moderator. saya Tania Fasti sebagai pemateri terakhir. Mengapa analisis lingkungan eksternal organisasi itu penting? Karena di dalam suatu organisasi pasti akan terjadi interaksi antara sesama dalam lingkup organisasi maupun dengan mereka yang berada di luar organisasi. Sehingga dalam suatu organisasi tersebut pasti akan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari luar lingkungan atau yang disebut dengan lingkungan eksternal organisasi. Dengan kata lain, faktor lingkungan eksternal organisasi merupakan variabel yang penting yang tidak bisa diabaikan dalam memahami perilaku manusia dan perilaku organisasi. Dalam presentasi kelompok kami akan membahas tentang yang pertama, apa yang dimaksud dengan lingkungan eksternal organisasi. Yang kedua, mengapa organisasi harus menganalisis lingkungan eksternal. Yang ketiga, apa saja faktor-faktor eksternal dari organisasi. Yang keempat, bagaimana menganalisis peluang dan ancaman organisasi. Dan yang kelima, memberikan contoh studi kasus tentang analisis lingkungan eksternal organisasi. Selamat mencermati dan menyimak presentasi kelompok kami. yang pertama, apa itu lingkungan? Lingkungan merupakan segala aspek yang akan mempengaruhi kehidupan manusia. Selanjutnya, apa itu analisis lingkungan eksternal? Analisis lingkungan eksternal merupakan suatu cara monitoring di lingkungan organisasi atau perusahaan yang bertujuan untuk mendeteksi tantangan atau peluang yang akan mempengaruhi tujuan organisasi atau perusahaan tersebut. Komponen analisis lingkungan eksternal terdiri dari 4 aspek. Yang pertama itu adalah scanning. Scanning itu bagaimana suatu perusahaan atau organisasi memantau, memahami kecenderungan perubahan yang terjadi di dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada monitoring. Nah, proses monitoring itu adalah mengamati mengapa kecenderungan itu tuh bisa terjadi di dalam organisasi atau perusahaan itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya forecasting. Nah, forecasting itu adalah bagaimana suatu organisasi atau perusahaan itu mengembangkan proyeksi tentang apa yang akan terjadi, terus dan seberapa cepat sebagai hasil perubahan dan kecenderungan yang dideteksi melalui scanning dan monitoring tadi. Dan yang terakhir itu adalah assessing. Nah, tujuan dari assessing ini adalah untuk menentukan saat dan pengaruh perubahan lingkungan serta kecenderungan dalam manajemen strategis atau perusahaan. Faktor-faktor lingkungan eksternal. Yang pertama, lingkungan umum. Lingkungan umum adalah lingkungan dalam lingkungan eksternal organisasi yang menyusun faktor-faktor serta memiliki ruang lingkup luas. Pada dasarnya berada di luar dan terlepas dari operasi perusahaan. Yang kedua ada ekonomi. Keputusan para eksekutif hanya dapat efektif apabila turut memperhitungkan gejala-gejala perilaku kondisi ekonomi secara serius. Yang ketiga, faktor sosial. Faktor-faktor sosial yang mempengaruhi suatu perusahaan mencakup keyakinan, nilai, sikap, opini yang berkembang, dan gaya hidup orang-orang di lingkungan tempat organisasi atau perusahaan beroperasi. Yang keempat ada politik dan hukum. Keluhan-keluhan yang dilontarkan melalui berbagai seminar, media massa, media sosial tentang adanya lembaga-lembaga publik dan non-profit yang kurang kompeten hampir-hampir tidak pernah berhenti. Bahkan para manajer dari organisasi-organisasi itu biasanya dituntut untuk tetap terbuka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, harus tunduk kepada hukum, peraturan, dan petunjuk yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Yang kelima ada teknologi. Teknologi adalah yang banyak berpengaruh
terhadap ketidakseimbangan organisasi. Yang keenam, faktor demografi. Hal penting yang harus diperhatikan perusahaan menyangkut faktor demografi ini diantaranya ukuran populasi, struktur umur, distribusi geografi, pencampuran etnis, dan distribusi pendapatan. Selanjutnya ada tujuan analisis lingkungan eksternal organisasi. Yang pertama, mengidentifikasi peluang-peluang yang muncul dari perubahan lingkungan eksternal organisasi. Yang kedua, mengidentifikasi ancaman-ancaman potensi yang berasal dari perubahan-perubahan lingkungan eksternal. Yang ketiga, menjadi sumber untuk memperoleh sumber daya fisik dan sumber daya manusia. Yang terakhir ada dapat mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat. Yang selanjutnya ada opportunities atau peluang dan threat atau ancaman. SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang memengaruhi keempat faktornya. Kemudian menerapkannya dalam bentuk matrik SWOT, di mana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan dari peluang yang ada, dan bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mencegah keuntungan dari peluang yang ada. Selanjutnya, bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman yang ada. Dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan atau weakness yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Dasarnya, faktor eksternal dilakukan untuk menganalisis peluang atau opportunities dan ancaman atau threat. Opportunity atau peluang merupakan suatu kondisi yang terjadi di luar perusahaan. Peluang tersebut dapat dimanfaatkan oleh organisasi dalam mewujudkan tujuannya. Salah satu contohnya adalah ketika pemerintah membuat suatu kebijakan untuk membuka peluang investasi asing. Sedangkan threat atau ancaman merupakan kondisi eksternal organisasi yang dapat berdampak dan menjadi penghambat terwujudnya tujuan organisasi. Contohnya adalah resesi global dan tingkat inflasi yang tinggi. Dalam melakukan analisis terhadap faktor eksternal, pimpinan organisasi dapat menggunakan dua model analisis, yaitu yang pertama analisis makro dan analisis industri. Analisis makro merupakan metode yang membuat 6 analisis lingkungan eksternal atau lebih dikenal dengan sebutan PESTL atau politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan legal. PESTL ini merupakan tool atau alat yang berfungsi dalam memberikan gambaran mengenai kondisi lingkungan di mana organisasi beroperasi, serta kesempatan maupun ancaman di sekitarnya. Selanjutnya yaitu studi kasus dari PT Intan Perwira Klaten. PT Intan Perwira didirikan pada tahun 1984 dan merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penerbitan buku-buku mulai tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan, dan buku-buku umum seperti buku-buku cerita, buku olahraga, buku kesenian, dan lain sebagainya. Dalam menjalankan proses bisnisnya, PT Intan Perwira tidak lepas dari visi dan misinya. Visi PT Intan Perwira adalah ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menyediakan sarana pendidikan yang bermutu. Visi PT Intan Perwira adalah menciptakan sarana ilmu pengetahuan dengan harga terjangkau. PT Intan Perwira juga memiliki slogan, yaitu "Mari bersama PT Intan Perwira mencerdaskan bangsa". Dalam menjalankan bisnisnya, PT Intan Perwira dipimpin oleh seorang direktur dibawahi direktur manajer. Dalam struktur organisasi terdapat 3 macam unsur bisnis, yaitu bisnis support, bisnis akselerasi, dan bisnis operasional. Yang terlibat dalam bisnis operasional antara lain National Sales Manager, Regional Manager, Sales Manager, pimpinan perwakilan, staf keuangan, koordinator pos, staf gudang, dan kepala seksi jenjang TK hingga SMA. Yang terlibat pada bisnis akselerasi antara lain bagian keuangan, pembukuan, pajak, dan IT.
Sedangkan yang terlibat pada bisnis support antara lain bagian HRD, General Affairs, dan PR. Selanjutnya, dalam analisis lingkungan eksternal, analisis PEST, politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Analisis ini mencakup kondisi lingkungan makro Indonesia, yaitu perekonomian, teknologi, politik atau hukum, dan sosiokultural. Lingkungan ekonomi terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola pembeli konsumen. Sedangkan teknologi baru menciptakan pasar dan peluang baru. Keputusan pemasaran amat dipengaruhi oleh perkembangan alam lingkungan politik yang terdiri dari undang-undang, kantor pemerintahan, dan tekanan kelompok yang mempengaruhi dan membatasi berbagai operasional dan individual dalam suatu masyarakat. Lingkungan budaya terdiri dari lembaga dan kekuatan-kekuatan lain yang mempengaruhi nilai-nilai dasar, persepsi, pilihan, dan tingkah laku yang dianut masyarakat. Selanjutnya, model tekanan-tekanan kompetisi. Sistem informasi strategis menurut Yugianto 2005 digunakan sebagai alat kompetisi untuk memenangkan persaingan. Model yang menjelaskan ancaman kompetisi banyak dikenal oleh Porter pada tahun 1985 dengan nama Comparative Force model. Porter menjelaskan bahwa persaingan terdiri dari 5 ancaman. Yang pertama, persaingan dari pesaing-pesaing yang sudah ada. Yang kedua, ancaman pesaing-pesaing baru. Yang ketiga, ancaman produk-produk atau jasa-jasa disubstitusi. Terus yang keempat, kekuatan menawar dari pelanggan-pelanggan. Dan yang kelima, kekuatan menawar dari pemasok-pemasok. Kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil adalah lingkungan eksternal bisa dikatakan sebagai komponen-komponen atau variabel lingkungan yang berada atau berasal dari lingkungan luar organisasi. Organisasi atau perusahaan dapat melakukan analisis lingkungan eksternal dengan memperhatikan 4 komponen analisis lingkungan eksternal, yaitu yang pertama scanning lingkungan, yang kedua monitoring, yang ketiga forecasting, yang keempat assessing lingkungan. Faktor lingkungan eksternal berasal dari lingkungan umum, ekonomi, faktor sosial, politik dan hukum, teknologi, dan faktor demotologi. Tujuan dari analisis lingkungan eksternal diantaranya yang pertama mengidentifikasi peluang-peluang yang muncul dari perubahan lingkungan eksternal organisasi, mengidentifikasi ancaman-ancaman potensial yang berasal dari perubahan lingkungan eksternal, menjadi sumber untuk memperoleh sumber daya fisik dan sumber daya manusia, serta dapat mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat. Yang terakhir adalah SWOT merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threat dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk ditonton, Di like, di komen, di subscribe, Dan di-share. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ciao.